Rasul. Sampai Nabi menyandarkan tubuhnya di satu pohon kurma di negeri Taif, dan keluarlah bahasa doa dari kita punya Nabi. Nabi bersabda, Allahumma inni ashku ilaika du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni ila ba'idin yatahajjaruni aw aduwin malaktahu amri fala ubali in lam yakun alayya ghadabuka lakal utba hatta tarda wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya saudara, di situ Nabi merintih, di situ Nabi merintih, saudara, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku asku mengadu kepadamu, ilaika, kepadamu ya Allah, du'fa quwwati, kelemahan jasadku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia, anta rabbul mustad'afin, tapi engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, apakah engkau akan serahkan aku kepada siapa lagi? Ila ba'idin yatahajjamuni, kepada musuh yang jauh yang akan menyerang kepadaku. Aw aduwin malaktahu amri, atau engkau akan serahkan aku kepada musuh yang akan menguasai diriku. Fala ubali, aku tidak peduli. Illam yakun alayya ghadabuka, asal tidak ada murkamu kepadaku. Subhanallah. Begitu pasrah kita punya Nabi kepada Allah, begitu taslim kita punya Rasul kepada Allah di tengah cobaan ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita punya Nabi. Sampai-sampai saudara, saking beratnya cobaan dan ujian tersebut, tahun ke-10 setelah Nabi angkat jadi Nabi dan Rasul, disebut Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan, tahun yang penuh dengan duka lara. Saya bertanya orang ini, cobaan yang Allah berikan kepada kita punya Nabi berat apa ringan? Jika kita yakin berat apa ringan? Cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita punya Nabi berat apa ringan? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Berat apa ringan? Sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Tapi saya bertanya, Nabi pernah kapok berdakwah apa tidak? Nabi pernah berhenti berjuang apa tidak? Nabi pernah mundur dari berjihad apa tidak? Betul, yakin. Sehingga saudara, saking beratnya cobaan ujian, di tengah ujian dan cobaan yang begitu berat, Nabi tidak pernah mundur, Nabi tidak bergerak, tidak pernah bergeser barang satu tapak jengkal tanah pun. Nabi terus maju, Nabi terus berjuang, walaupun sangat berat ujiannya, saudara. Takbir, Allahu Akbar. Sehingga karena Nabi istiqomah, karena Nabi tetap berjuang di tengah ujian dan cobaan yang begitu berat, makanya Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam membawa kendaraan Burak, lantas diberangkatkanlah kita punya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang disebut dengan Isra, dan diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah adalah yang kita sebut dengan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj adalah bila terbelakangi karena beratnya cobaan, padatnya ujian, beratnya rintangan, tapi Nabi tidak pernah bergeser dari perjuangannya, sehingga Allah muliakan dengan Isra dan Mi'rajnya. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Siratin Nabawiyah, beliau berkata, Al-Isra wal Mi'raj humal rihlah allati akramallahu biha Nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj adalah perjalanan di mana Allah muliakan dengan perjalanan tersebut Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi tidak pernah bergeser barang satu tapak jengkal tanah pun dari perjuangannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kesimpulan pertama, Isra Mi'raj itu adalah kemuliaan, Isra Mi'raj itu adalah keutamaan.
yang Allah berikan kepada kita punya Nabi karena kegigihannya di dalam berjuang menegakkan agama Allah. Betul? Berarti saudara, kalau kita mau dimuliakan hidup di dunia dan di akhirat, kalau mau ditinggikan derajat hidup kita di dunia dan akhirat, mau tidak mau, suka tidak suka, langsung ataupun tidak langsung, kita harus terlibat di dalam menegakkan agama Allah. Orang sini mau dimuliakan oleh Allah. Orang sini mau dimuliakan oleh Allah. Mau dimuliakan oleh Allah. Mau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul. Kuncinya libatkan diri kita di dalam menegakkan agama Allah. Kuncinya libatkan diri kita di dalam membela agama Allah. Kuncinya libatkan diri kita di dalam memperjuangkan agama Allah. Insya Allah. Kira-kira jelas apa jelas? Faham atau faham? Itu kesimpulan yang pertama. Sekali lagi saya ulangi, biar ngaji ada hasilnya. Pulang dari tempat ini ada hasilnya. Isra Mi'raj adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita punya Nabi. Betul? Isra Mi'raj adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul. Betul? Kemuliaan itu Allah berikan karena kegigihan dan keistiqomahan Rasul di dalam memperjuangkan agama. Artinya kalau kita ingin kemuliaan, kalau ingin kita punya derajat yang tinggi, maka kita harus mau berkenan memperjuangkan agama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain daripada itu, saudara, Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Untuk apa itu diberangkatkan? Allah tegaskan, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan min ayatina, sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Makanya Nabi diperjumpakan dengan para anbiya, Nabi dipertemukan dengan para rasul, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabiullah Isa alaihimussalam. Untuk apa? Untuk sampai tambah menambahkan keyakinan, untuk tambah meyakinkan saudara, keyakinan kita punya Nabi bahwa kebenaran tidak akan pernah dikalahkan oleh kebatilan. Betul? Bahwa yang namanya hak tidak akan pernah kalah dengan batil. Betul? Yang namanya berjuang tidak ada istilah gagal. Betul? Makanya itu Allah tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya, agar pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi semakin teguh kalbunya, Nabi semakin tegar jiwanya, Nabi semakin saudara kuat relung jiwa dan hatinya untuk tidak pernah berpikir barang satu lintas pikiran pun untuk mundur dari memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Contoh saudara, kalau kita memperjuangkan agama Allah, alasannya misalnya karena istri kita yang belum soleha, karena anak kita yang belum soleh. Kenapa nggak mau berjuang, Kang? Era pemajikan bolong orangnya bing-bingna, era pemajikan can make jilbab, gak diceritakan ku jelema, ku masyarakat gampang berjuang, gorokan takbir, berjuang agama tuh benerin dulu istrimu. Itu jangankan kita, Nabi Allah Nuh alaihissalam istrinya tidak beriman kepada Allah, tapi Nabi Nuh tidak pernah berhenti berjuang menegakkan agama Allah. Betul? Nabi Nuh tidak kurang dari 1000 tahun masuk keluar kampung, naik turun gunung, mengetuk pintu-pintu rumah penduduk untuk mengajak kepada agama tauhid, sementaranya istrinya tidak beriman kepada Allah. Masyarakat seketika itu melecehkan Nabi Nuh alaihissalam. Masyarakat ketika itu merendahkan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, "Hei Nuh, gampang kau ngajak orang lain, gampang kau ngajak kami, gampang kau ngajak masyarakat. Sadarin dulu tuh binimu, sadarin dulu tuh istrimu." Saya bertanya, Nabi Nuh berhenti berjuang apa tidak? Nabi Nuh berhenti berjuang apa tidak? Nabi Nuh berhenti tegakkan agama apa tidak?
Enggak, kenapa? Karena urusan hidayah bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berjuang untuk tetap terus menegakkan agama Allah. Betul? Betul. Bisi orang boga budak teeling tepuluh orang berjuang. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman kepada Allah. Masyarakat waktu itu melecehkan Nabi Nuh alaihissalam, menghina Nabi Nuh alaihissalam, merendahkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berhenti berjuang walaupun anak dan istrinya sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa jelas? Jangan sampai jadi ustadz pensiun gara-gara anaknya mabok. Jadi ustadz berhenti berdakwah karena istrinya nggak beriman kepada Allah. Jangan. Nabi Nuh alaihissalam sendiri berjuang menegakkan agama tidak kurang dari 1000 tahun. Istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. Tapi saya bertanya sekali lagi, jauh, kompak, serempak, kencang, tegas semuanya. Nabi Nuh cobaannya berat apa ringan? Nabi Nuh cobaannya berat apa ringan? Nabi Nuh berhenti berjuang apa tidak? Artinya Allah ingin menasihati kita punya Nabi. Hei Rasul, andaikan Abu Jahal, andaikan Abu Lahab tidak beriman kepadamu, mencegah dakwahmu, jangan kaget. Sebelummu kami pernah utuskan Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman, sehingga tidak ada alasan walaupun anak, walaupun istri, walaupun paman, walaupun bibi, walaupun keluarga tidak beriman, tetap terus berjuang tegakkan agama walaupun sampai tetes darah penghabisan saudara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas. Jelas apa jelas? Jelas. Alhamdulillah. Iya Kiai, abis teh hoyong berjuang bepilun jadi mujahidah. Tapi salah Kiai abdi teh eling. Aya nu salaki teh eling aya? Aya. Abdi miuk dina sajadah. Salaki harap jadah. Aya begitu. Abdi nyekelan tasbih, salaki sampai sebeting jalap nyekelan gapleh. Abdi nyekelan Quran, salaki di balong nyekelan jejer. Aya begitu? Aya begitu? Abdi init ke pengajian, salaki ngelek hayam init ke pengaduan. Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ibu jangan kecil hati, Teteh jangan kecil hati. Kenapa? Karena cobaan yang Allah berikan kepada ibu tidak seberapa dibanding dengan cobaan yang Allah berikan kepada Sayyidah Asia. Kalau ibu punya suami hanya sekedar judi, kalau ibu punya suami hanya sekedar mabuk, kalau ibu punya suami hanya sekedar main perempuan. Lihat Sayyidah Asia, saking bejatnya suami, saking uedannya suami, saking bangsatnya suaminya, saking banting suaminya. Oh, nggak tanggung-tanggung, suaminya ngaku Tuhan, suaminya ngaku pangeran, suaminya ngaku Tuhan. Siapa? Fir'aun. Betul ya, betul. Betul. Luar biasa. Tapi saya bertanya, Sayyidah Asia punya suami jadi raja, aku Tuhan, saudara. Bantingungnya luar biasa, pecatnya sudah diakarat. Tapi saya bertanya, Sayyidah Asia berhenti berjuang apa tidak? Berhenti berjuang apa tidak? Berhenti berjuang apa tidak? Enggak, saudara. Enggak berhenti berjuang. Enggak takut untuk berjuang, saudara. Datang bayi Nabiullah Musa alaihissalam, persis lewat di depan keraton kerajaan Fir'aun. Siti Asia saat itu sedang disisir oleh dayang-dayangnya. Di kejauhan terdengar tangis bayi di dalam box bayi, saudara, yang melewati depan kerajaan keraton Fir'aun. Siti Asia menyuruh dayang-dayang, ada suara bayi, ambil itu, katanya box bayi. Ketika diambil, dilihat itu bayi laki-laki, yaitulah Musa alaihissalam. Fir'aun langsung datang ke Sayyidah Asia, hei istriku, itu bayi laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Emang kenaon?
Kesalahan gacak podaran, gacak payan. Urang cekan pak kamari-kamari ngimpi, tidak ngimpi. Aya ningali budak orok anu gedena ngaruntuhkan kerajaan. Kaulah cek Fir'aun. Mata gacak podaran eta lamun lalaki. Cek Sayyidah Asia, gak usah dimatiin, gak usah dibunuh, gak usah ini katanya dihilangkan ini bayi, biar saya yang ngurus sendiri. Sampai-sampai itu bayi diurus oleh siapa? Sayyidah Asia di dalam kerajaan keraton Fir'aun hingga sampai dewasa, dan dialah yang bernama Nabiullah Musa alaihissalam. Saya bertanya, Jawa Gombak Siti Asia punya suami bejat, saking bejatnya ngaku Tuhan. Cobaannya berat apa ringan? Jawa Gombak berat apa ringan? Berat apa ringan? Ngurus Nabi Musa takut nggak sama suaminya? Ngurus Nabi Musa takut nggak sama suaminya? Ngurus Nabi Allah Musa alaihissalam takut tidak sama suaminya? Tidak. Di Siti Asia, saudara berhenti berjuang apa tidak? Tidak. Kapok berjuang apa tidak? Tidak. Nah, udah ya alasan, salah geus, anak geus, pemajikan geus, nah ya alasan. Itu. Bacana kiai bete hayang berjuang teh. Mana bete teu boga duit. Mana bete fakir. Mana bete miskin. Miskin lu pakai bangga-banggain. Coba punten-punten sang miskin-miskinna urang dia aya teu anu make pakaian make karung goni aya teu di dia. Jawab nu kompak jujur, sang miskin-miskinna orang dia aya teu make pakaian tina karung goni aya teu namen teu. Aya teu namen teu. Lihat Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa alaihissalam saking miskinnya sampai pakainya dari karung goni. Tapi saya bertanya, Nabi Isa berhenti berjuang apa tidak? Tidak. Nabi Isa berhenti sebarkan Islam apa tidak? Tidak. Nabi Isa berhenti tegakkan Islam apa tidak? Tidak. Betul. Betul. Sampai yang dihadapinya saudara Raja Romawi, sampai sudah dikejar-kejar, sampai ditikam, sampai saudara diselamatkan oleh Allah, lantas Allah serupakan seseorang dan disaliblah, itulah yang namanya Judas, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi tidak ada alasan lagi. Karena tidak punya duit kita tidak mau berjuang. Karena kita fakir tidak kita mau berjuang. Karena kita miskin tidak mau berjuang, saudara. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah harta kekayaannya semuanya diberikan kepada Nabi, setelah harta kekayaannya diberikan kepada Rasul, saking tidak punya harta kekayaan, balik kancing gitu kabedan. Punten orang dia aya teu nu bokat tingku miskin meuli kancing teu kabedag aya teu. Ya bisa jujur. Bokat tingku miskin, bokat tingku fakir meuli kancing baju teu kabedag aya teu gitu. Aya teu gitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika sudah ludes hartanya dipakai untuk menegakkan agama, sampai suatu saatnya kancing gamisnya terkelupas. Dia cari tidak ada, saudara. Dia cari duit untuk membeli kancing, sudah tidak punya. Sampai dia memetik duri dari sebuah pohon, saudara. Lantas dia tusukkan ke bajunya agar menjadi pengganti dari kancing yang copot dari kancing gamisnya. Jadi ada nggak alasan kita tidak berjuang karena kita fakir miskin? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sok nah deui. Ya kayak saya sebetulnya mau berjuang ngan sibuk. Saya kan PNS, saya kan tentara, saya kan polisi. Mana lebih sibuk ente dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Betul? Betul. Nabi Sulaiman nanti bikin kasiram-siram diuruskan. Betul betul. Betul betul. Ini kan gara-gara baru jadi polisi nggak ngaku sibuk untuk berjuang. Baru jadi tentara, baru jadi ASN, baru jadi pegawai negeri, merasa sibuk untuk berjuang menegakkan agama Allah. Justru contoh, kalau kau punya pangkat, kalau kau punya jabatan, contoh Nabiullah Sulaiman alaihissalam,
Allah berikan kerajaan, Allah berikan ilmu, Allah berikan kedudukan, pakai untuk berjuang di jalan Allah. Kau dipilih oleh Allah jadi tentara, pakai dong pangkatmu untuk menegakkan agama Allah. Kau dipilih untuk jadi polisi, pakai pangkatmu untuk menegakkan agama Allah. Bukan justru malah pangkatmu dipakai untuk menangkap ulama dan habaib suara. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Apa lagi alasannya? Apa lagi alasannya? Apa lagi alasannya? Itulah linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, supaya tidak lagi ada alasan bagi kita untuk berhenti berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan, siap semuanya berjuang? Siap. Siap semuanya berjuang? Siap. Muncul pertanyaan Pak Bu sekalian. Jadi kudu kumaha tuh Kiai abdi teh? Ya, kudu berjuang. Kudu ini ke Palestina lain. Pokoknya apapun anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, pakai untuk menegakkan agama Allah. Dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, atau dengan doa. Sing punten-punten anu datang kajengan mewacai kulantaran tokoana sepi aya teu? Jawab. Anu datang kajengan mewacai minta doa kulantaran tokoana sepi, dagangna rek bangkrut, aya teh nabi loba. Loba. Aya teh nabi loba. Loba. tapi nu datang kajengan mewacai kulantaran hayang demo ini ke Jakarta supaya jag-jag, aya ada nabi jarang. Aya ada nabi jarang. Jarang. Punten-punten anu puasa Senin Kemis kulantaran salakina teu bener aya teh nabi loba. Aya teh nabi loba. Cek sok puasa Senin Kemis unggal minggu. Kunaon cek salaki ngusuk wae. Geus 3 bulan ditanya deui, cek sok puasa Senin Kemis keneh tara. Eureun cenah ayeuna mah. Kunaon eureun? Ah salaki geus pae. Astagfirullahaladzim. Jika ada jalan begianya puasa Senin Kemis, ketika ditanya Bu kenapa puasa Senin Kemis, kan puasa Senin Kemis Kiai abdi tenjiri hate habaib ditarewakan ulama dibararui, Masya Allah Islam begini sudutkeun abdi tengah lawan teu bisa ini ke Jakarta teu bisa gogorokan lain-lain ahlina abdi teu keur nebusna kudu kumaha kan pada bisa di saum Senin Kemis wae mah puasa Senin Kemis puasa rek buka teh ngadoa Gusti enggal menangkeun perjuangan Islam jeung kaum muslimin di Indonesia oge di kaum muslimin begitu aya nabi jarang. Jarang. Aya nu nabi jarang. Jarang. Jawab bisa jujur, aya nabi jarang. Jarang. Kok mimitian dia ayeuna. Lamun anu tahajud yang mengasupkan budak boga pagawean aya loba walatra. Lamun kolot tahajud kulantaran icuna supaya menang gawe aya loba. Tapi anu tahajud gara-gara rezeki kunaon Kang sok tahajud, kunaon ceu sok tahajud nyeri eta asa disisitan ati jeung diuyahan. Bila pun nyeri-nyeri na Kiai, Masya Allah, muni kieu-kieu teh ieu usum, muni kieu-kieu teh ieu usum, nu salah di bener, anu bener dianggap salah, muni nemplak eta antara hak jeung batil teh ayeuna, ngalawan teu bisa gogorokan da lain ahlina, demo di Covid-keun, geus we abdi barek tahajud we, setiap tahajud kukuring rek didoakeun ka Gusti Allah, ya Allah. Anu ngahinakeun Islam hinakeun aya nakena, anu ngancurkeun Islam hancurkeun aya nakena. Kira-kira nu kitu aya anu nabi jarang. Jawab sia kompak aya anu nabi jarang. Jarang. Ya Allah, batang dari mulai malam hari ini. Dari mulai malam hari ini, Bu, Pak sekalian, bukan gak salah kita tahajud untuk anak, kita tahajud untuk mendoakan istri, anak, suami, keluarga, pekerjaan, bukan. Cuman tambah kemuliaan hidup itu dengan melibatkan diri di dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas. Faham apa faham? Sekali lagi orang sini siap berjuang menegakkan agama Allah. Siap. Siap tegakkan syariat agama Allah. Yakin? Takbir. Allahu Akbar. Nah, setelah itu Nabi pulang dari Mi'raj. Nabi dikasih pusaka yang utama apa? Yaitu salat 5 waktu. Yang 5 waktu itu Allah berfirman, faqala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Artinya manakala kita sudah berjuang menegakkan agama Allah, lantas menghadapi rintangan, cobaan, ujian, tantangan biasa, cobaan, ujian, tantangan, ditikam, diancam, diteror, diintimidasi, balik saja langsung kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Dengan apa tadi itu? Sabar dan sholat. Artinya sabar. Seberat apapun cobaan, jangan pernah bergeser seada barang setelapak jengkal tanah pun dari perjuangan. Artinya sabar, kuat, kokoh, walaupun berat perjuangan yang kita hadapi. Betul? Kira-kira jelas apa jelas? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga pulang kita dari tempat ini kita bisa menjadi orang-orang yang mendukung perjuangan agama Allah, baik itu dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan tenaganya. Bahkan suatu saat kalau Allah meminta nyawa kita yang satu-satunya, kita siap untuk menghilangkan nyawa kita demi tegak dan makmurnya agama Allah. Betul? Sekali lagi saya bertanya, siap bela agama Allah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa rawaiha wa afiyatin al-dari wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semuanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa rawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang jadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Semuanya salawat. Allahumma sholli ala
kemenangan Allah datangkan paling sedikit ada 3 cara. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3 cara. 1, biadillah, langsung dengan kekuasaan Allah. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak usah pusing-pusing lawan Raja Namrud. Allah mutus serangga, masukin nyamuk ke kupingnya si Namrud, modal seketika. Betul? Betul. Itu langsung pertolongan Allah. Yang kedua, biaidil mu'minin, lewat pertolongan Allah, lewat tangan-tangan orang yang beriman. Seperti bagaimana tersebarnya Islam, menangnya Islam dimanapun dengan tangan-tangan para mujahidin. Betul? Betul. Yang ketiga, ada biaidihim, Allah turunkan kemenangan lewat tangan-tangan musuh-musuh agama. Loh kok bisa kiai lewat tangan-tangan musuh agama? Artinya musuh diadu dombakan lagi dengan musuh. Akhirnya musuh jadi lumpuh. Betul? Betul. Seperti menjelang kemerdekaan Indonesia datang, saat Jepang menjajah, diadu dombakan Jepang dengan Amerika. Akhirnya Amerika membom Nagasaki, Hiroshima dengan bom atom. Betul? Jepang lumpuh. Betul? Semoga dengan ketiga cara ini pertolongan Allah, Allah segera hadirkan di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslimin. Amin. Amin. Dan pertolongan Allah yang ketiga tadi, Allah adu dombakan musuh-musuh agama, Allah adu dombakan musuh-musuh Islam, Allah adu dombakan musuh-musuh kaum muslimin. Semoga umat Islam dan para mujahidin tidak usah terlalu memforsil energi, tetapi dengan diadu dombakannya musuh-musuh menjadi lumpuh. Makanya ulama mentakliflah sholawat asghil. Untuk apa? Agar menjadi wasilah supaya Allah mengadu dombakan seluruh musuh-musuh Islam dan kaum muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil ma'amin bi'zalimin.
semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Asyiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ulama yang di penjara ada apa banyak? banyak Habaib yang dibui ada apa banyak? banyak Ada apa banyak? banyak Ada apa banyak? Kezaliman ada apa banyak? Ketidakadilan ada apa banyak? Kita sudah ikhtiar sekuat tenaga, sudah tinggal kita terus menggedor pintu gerbang langit Allah agar Allah dulu lentahkan mereka musuh-musuh agama dan negara dengan tangan-tangan mereka sendiri, saudara, sehingga tidak lama lagi Islam akan bangkit dan jaya di atas muka bumi pertiwi ini. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang khusyuk, yang khudu demi keselamatan Islam di masa depan, demi keselamatan agama buat anak cucu bangsa dan pertiwi ini, demi keselamatan negara ke depan hari. Semuanya khusyuk, khudu, baca salawat asgil. Semoga tidak lama lagi Allah adu dombakan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin sesama mereka, sehingga mereka luluh rentah hancur dengan sendirinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bid-dalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala daril mubin al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha al-matalib wal-maqasid wa tamna'u 'anna sharra kulli 'aduwwin hasid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana
Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yawmal hisab. Amin ya Allah. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab. Amin ya Allah. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab. Amin ya Allah. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab. Amin ya Allah. Wa man ma'ahu min al-'iyali wal ikhwani wal ashab. ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini yang imannya masih lemah, kuatkanlah. Amin ya Allah. Yang iman yang masih dihinggapi dengan keraguan, cabut keraguannya, ganti dengan keyakinan. Amin ya Allah ya Rabbal Yang hatinya masih kotor, bersihkanlah. Amin. Yang hatinya masih gelap gulita, terang menerangkanlah dengan cahaya hidayah dan taufikmu yang tidak akan pernah redup selama-lamanya ya Allah. Amin. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini yang jasadnya masih mengidap berbagai macam dan aneka ragam penyakit, cabut ya Allah, angkat penyakit dari suku juru tubuh, ganti dengan kesehatan dan kekuatan ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini yang masih memiliki istri, suami, anak, orang tua, mertua, keluarga, kerabat, saudara yang masih belum soleh, sehatkanlah ya Allah. Ya Allah, siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, yang masih sempit bagian rezekinya Allah, yang masih susah bagian rezekinya mudahkanlah, yang masih sulit terungkit bagian rezekinya entengkanlah, yang masih jauh bagian rezekinya dekatkanlah, yang masih di langit bagian rezekinya turunkanlah, yang masih tertimbun di dalam tanah ya Allah keluarkanlah, yang masih terhalang dengan dosa, ampunkan dosanya, segera datangkan bagian rezekinya. Yang masih terhalang iri dengki jin dan manusia, hindarkanlah iri dengkinya, segerakan rezekinya datangkan ya Allah. Ya Arhamar Rahim, ya Mujib Sa'i, ya Jari ya Allah, siapa yang hadir ya Allah, takdirkan kami bisa ziarah ke Makkah ke Madinah ya Allah, dengan haji dan umrah yang mabrur ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujibus Sa'ilin, menangkanlah Islam dan kaum muslimin, hancurkanlah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, muliakanlah siapapun yang muliakan Islam dan kaum muslimin, hinakanlah siapapun yang menghinakan Islam dan kaum muslimin, porak-porandakanlah persatuan musuh Islam dan kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, buatkan iman Islam ihsan dalam hati kami hingga sampai penghujung hidup kami, akhir tarikan nafas kami ya Allah. Saat sakaratul maut datang kepada kami, ringankanlah kami dalam sakaratul maut, hidupkanlah hati kami dengan zikir saat sakaratul maut, basahilah lidah kami dengan zikir saat sakaratul maut, datangkanlah malaikat muqarrabin, malaikat rahmat kepada kami di saat sakaratul maut, usirlah iblis yang durjana dari samping kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kami di saat kami sakaratul maut ya Arhamar Rahimin, ya Mujibus Sa'ilin. Biarkanlah dosa-dosa kami sudah terampunkan semua di saat sakaratul maut. Biarkanlah utang piutang kami sudah terlunaskan semua di saat sakaratul maut. Biarkanlah orang-orang yang pernah kami sakiti sudah memaafkan kami semuanya di saat sakaratul maut, sehingga mereka tidak menuntut balas di hadapan pengadilan kelak di yaumul jaza ya Allah. Ya Allah, biarkanlah kedua orang tua kami sudah ridho kepada kami di saat sakaratul maut. Biarkanlah istri, suami, anak, keluarga sudah ridho kepada kami di saat kami sakaratul maut. Ya Arhamar Rahimin,
Ya Allah, tutuplah tarikan nafas kami yang terakhir dengan kalimat thayyibah. Afdalu wa qudwan wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Barak semuanya. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haqqin. Kalimatul haqqin. Alaiha nahya. Alaiha nahya. Alaiha namut. Alaiha namut. Wa biha nub'athu. وبها نبعث وأدخل الجنة إن شاء الله إن شاء الله من الآمنين. من الآمنين. Ya Allah, terang benderangkanlah hati kami dengan cahaya kalimat thayyibah ini. Terang benderangkanlah hati seluruh anak cucu keturunan kami dengan cahaya kalimat thayyibah ini. Ya Allah, matikanlah jasad kami di saat kami nanti sudah dimatikan dengan air yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, bungkuslah sekujur badan kami dengan kain kafan yang mewangi dengan mewangi cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, tutup aib kami dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, tanduhlah jasad kami di pundak orang-orang yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah ini. Dalam keadaan ringan, lebih ringan dari kapas, ya Allah, karena diringankan oleh cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam liang lahat dalam keadaan lapang penuh cahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, datangkanlah malaikat munkar dan nakir dalam keadaan malu kepada kami karena cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, simpanlah arwah kami di alam barzakh bersama dengan orang-orang yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, bangkitkanlah kami kelak kepada mahsyar dalam lautan umat orang-orang yang bercahaya dengan cahaya kalimat thayyibah. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kebajikan kami karena berkah cahaya kalimat thayyibah ini. Ya Allah, ringankanlah timbangan amal keburukan kami dengan berkah cahaya kalimat thayyibah ini. Ya Allah, tetapkanlah kaki kami di dalam siratal mustaqim sehingga tidak tergelincir karena dikuatkan oleh cahaya kalimat thayyibah ini. Ya Allah, biarkanlah kami bisa lari secepat kilat melintasi jembatan siratal mustaqim dalam keadaan selamat karena cahaya kalimat thayyibah ini. Ya Allah, berikanlah kami air dari telaga Al-Kautsar Nabi dan Rasulmu karena berkah cahaya kalimat thayyibah ini. Ya Allah, kalimat thayyibah yang kami teriakan tadi, jadikanlah gembok yang menutup setiap jendela dan pintu gerbang neraka jahanam dari kami, ya Allah, dari ibu dan bapak kami, ya Allah, dari istri, suami, anak, keluarga, kerabat kami, ya Allah, dari orang-orang sahabat-sahabat seperjuangan kami. Ya Allah, jadikanlah kalimat thayyibah yang kami teriakan tadi kunci yang membuka segala bentuk jendela dan pintu gerbang rahmat dan surgamu, ya Allah, ya arhamar rahimin, ya mujibas sairi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina tawbatan nasuha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.